Oke, di tengah konflik seperti ini, apakah visi misi yang tadi Anda sampaikan itu bisa berjalan dengan maksimal, Pak, sekiranya, Pak? Tentu kegiatan tersebut pertama bahwa kembali ke masing-masing daerah. Yang kedua, ya kita harapkan dukungan dari pemerintah, dari masing-masing pemerintah untuk mendukung kegiatan pemuda. Jika pemerintah mendukung penuh, maka semua kegiatan-kegiatan yang diniatkan oleh teman-teman pemuda bisa berjalan dengan baik. Oke. Kami berharap pemerintah daerah di masing-masing kabupaten kota yang ada di KPI membuka ruang, memberikan kesempatan kepada teman-teman wadah pemuda ini untuk berbuat sehingga ada proses belajar yang baik, yang bisa akan dipahami oleh teman-teman KNPI atau wadah pemuda ini untuk lebih baik untuk kepentingan pemuda. Oke, benar. Harus ada komitmen dari pemerintah ya, Pak, ya, untuk memfasilitasi hal tersebut supaya kegiatan-kegiatan pemuda bisa terekspos, bisa memberikan dampak positif tentunya. Saya ingin ke Pak Murdani Hadinata. Pak Murdani, kasih kepemimpinan pemuda di Sport Tanjung Pinang. Pak Murdani, tanggapan Anda mengenai penolakan musda yang dilakukan oleh KNPI? Mungkin barangkali bisa berargumen, Pak. Ya, tentu saya hadir di sini diundang sebagai bagian daripada representasi pemerintah menanggapi tentang kisru yang terjadi di tubuh organisasi wadah itu, organisasi kepemudaan di pusat maupun di provinsi Kepri. Teknis saya mungkin berada di dalam tubuh organisasi wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan, yaitu di MPI-nya KNPI Kota Tanjung Pinang, dan memang secara organisasi juga kami tentunya berada dalam satu pattern organisasi yang sama dengan Bung Andi ini. Memang kita sangat menyayangkan sekali, memang Bang Andi, memang sangat kita sayangkan ketika kita melihat beberapa bulan belakangan ini ada semacam keinginan dari teman-teman pemuda, khususnya di teman-teman KNPI pusat, untuk melakukan konsolidasi internal dalam upaya untuk memajukan KNPI menjadi satu. Maka semalam saya pun agak heran dan sempat berkoordinasi dengan teman-teman KNPI Kota Pinang, Bung Ari. Ini kenapa kok bisa ada musda? Kami tentu dari MPI Tanjung Pinang juga mempertanyakan kondisi seperti ini. Ternyata memang ada muswil yang dilaksanakan oleh teman-teman di luar dari teman-teman yang berkeinginan untuk melakukan penyatuan terhadap KNPI dalam pola pikir kami di KNPI. Tapi memang Bung Pari, patut kita akui bahwa kalau bicara dalam posisi pemerintah, bagaimana kami juga di Pora, memang perpecahan di tubuh organisasi KNPI ini memberikan dampak yang sangat negatif bagi upaya kita untuk memajukan pembangunan kepemudaan. Tidak hanya di Indonesia saja, bahkan juga di tingkat daerah sampai di Kota Tanjung Pinang. Mungkin Bung Pari juga tahu bagaimana agak sulitnya ketika kita ingin melakukan koordinasi baik tentunya dengan teman-teman KNPI, apalagi di Tanjung Pinang ini terus terang sampai saat ini masih terdapat, mungkin Bung Andi juga tahu, dua kubu KNPI yang masih ada di Kota Tanjung Pinang, dan beberapa kali juga kami dari Divisi di Dinas Kepemudaan mencoba untuk melakukan penyatuan, tapi memang mungkin mereka punya tanggapan dan cara pandang sendiri cara dalam konteks organisasi. Artinya memang kalau kami runut juga di dalam wadah organisasi KNPI yang saat ini berada di Tanjung Pinang, sebenarnya mereka ini bagian dari KNPI pusat yang saat ini sedang melakukan konsolidasi untuk penyatuan. Sehingga memang kita heran kalau muncul lagi KNPI satu lagi yang kami anggap ini justru semakin mempericu dan mempersulit kita dalam upaya untuk melakukan pembangunan kepemudaan di Kota Tanjung Pinang. Banyak sekali program-program pembangunan kepemudaan di Indonesia yang sebenarnya harus kita tangkap KNPI, dalam arti memang regulasi-regulasi yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini memang memberikan ruang gerak yang nyaman bagi pemuda untuk melakukan pengembangan diri, tapi terus terang kita dipersulit oleh diri kita sendiri melalui wadah organisasi kepemudaan yang sampai saat ini belum melakukan penyatuan. Sehingga memang tentunya saya berpikir hampir sama juga, pasti pemerintah daerah menginginkan adanya satu kesatuan daripada wadah berhimpunnya organisasi ini, sehingga
akan mudah bagi kami untuk melakukan koordinasi, baik itu juga konsultasi dengan teman-teman OKP, dan tentunya juga akan mempermudah kami dengan membangun komunikasi yang baik dengan teman-teman organisasi kepemudaan yang berada dan berhimpun di bawah KNPI. Mungkin seperti itu dulu Bung Fahri. Ya, itu dia Pak Murdani, terdapat kesulitan dari pemerintah sendiri ya untuk melakukan komunikasi, membangun regulasi, kemudian juga untuk membangkitkan kegiatan-kegiatan dari pemuda sendiri. Kemudian bagian pembinaan, Pak Murdani, seperti apa Pak pembinaan yang dilakukan oleh Dispora sendiri, Pak Murdani? Pembinaan yang dilakukan oleh Dispora sendiri agar tidak ada lagi dualisme kepemimpinan, banyak cabang-cabang organisasi yang kemudian nantinya akan mempersulit dari pemerintah daerah sendiri, dan juga dampaknya akan dirasakan oleh pemuda sendiri, Pak Murdani. Benar Bung Fahri, betul sekali. Dan kami memang dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pinang sudah pernah mencoba untuk melakukan konsolidasi internal. Artinya kami memahami tentang kondisi organisasi KNPI di tingkat pusat, tapi di tingkat daerah kami mencoba untuk melakukan penyatuan. Tapi memang kita tidak bisa masuk terlalu jauh untuk kategori di pusat mungkin, karena memang kondisi pusat sendiri mengharapkan untuk terjadinya pecahan di tubuh organisasi kepemudaan ini sangat disayangkan. Sehingga mungkin teman-teman yang ada di daerah yang berada pada dua jago organisasi berbeda mungkin memiliki argumentasi yang berbeda itu. Oke. Ya. Pak Murdani, di tengah gejolak tadi yang dirasakan, tantangan tadi yang dirasakan, upaya yang dilakukan pemerintah Pak dalam waktu dekat ini secara insan, supaya kan ini masalah tidak mesti berlarut tentunya kan, upaya yang dilakukan Pak oleh pemerintah agar solid pemuda-pemuda kita. Sebenarnya kalau untuk skup Tanjung Pinang ya, untuk saya bicara dalam posisi kita Tanjung Pinang, kita sebenarnya sudah menyambut baik adanya upaya yang dilakukan oleh teman-teman KNPI pusat untuk melakukan penyatuan terhadap KNPI. Dan kebetulan dua kubu KNPI yang ada di Kota Tanjung Pinang ini kalau kita mendapatkan informasi dan kita cari data di lapangan, ternyata ini dua kubu ini adalah dua kubu yang akan melakukan penyatuan. Artinya kita gitu. Artinya kita tinggal menunggu waiting daripada teman-teman, hasil daripada teman-teman yang akan melakukan konsolidasi dengan KNPI. Cuma memang kita agak sedikit, katakanlah pemerintah daerah agak sedikit menyayangkan ketika muncul lagi upaya untuk melakukan muswil KNPI ternyata berada di kubu yang bisa dikatakan 3 kubu lagi yang sempat muncul ini gitu. Nah, ini kan sungguh sangat disayangkan, padahal kita ya artinya kita Tanjung Pinang dengan kondisi yang ada kita selalu berkomunikasi dengan teman-teman organisasi baik dari KNPI ya Bung Bajar Ahmad maupun juga KNPI-nya Bung Teddy Junaskara ternyata tentang kondisi KNPI saat ini, dan alhamdulillah komunikasi yang kita bangun dengan teman-teman tersebut yang di Kota Tanjung Pinang yaitu Bung Ari, kemudian satu lagi yaitu Bung Upit ya agak bagus kita, artinya memang ada upaya untuk melakukan penyatuan dan mereka sepakat. Nah, cuma memang terkait dengan hadirnya muswil baru ini yang ternyata berada di luar dua KNPI yang berbeda yang ada sekarang ini sangat kita sayangkan sekali ya, sehingga tentunya nanti akan mempersulit kita di pemerintah daerah khususnya di Kota Tanjung Pinang dalam upaya untuk melakukan konsolidasi, koordinasi kepemudaan dan upaya-upaya pembangunan kepemudaan. Terus terang memang Bung Fahri dan Bung Andi, selama kita berada di pemerintahan ini, khususnya kita berada di Dispora, program-program kepemudaan tetap kita jalankan. Dan pastinya kita akan ketemu pada suatu titik di mana titik itu sulitnya terkait dengan sulitnya berkoordinasi dengan teman-teman KNPI. Sehingga ketika kita mau berkoordinasi dengan satu KNPI, ternyata KNPI ini juga harus dirangkul karena dua-duanya merasa mempunyai legalitas standing yang sama. Padahal kalau bicara dalam posisi saya sebagai MPI KNPI, saya mungkin bisa menjawab itu gitu. Tapi kan bicara dalam posisi saya sebagai bagian dari kepentingan pemerintahan untuk menjalankan program-program kepemudaan, upaya ini kan kita rangkul. Sehingga memang sekali lagi saya sampaikan isu dan upaya untuk melakukan penyatuan KNPI yang beberapa bulan lalu, mungkin minggu lalu juga sempat disampaikan ke saya, ini sangat angin segar bagi kami gitu. Dan Pak Kadispora alhamdulillah ini bagus, sehingga kedepannya mudah-mudahan kita bisa menjalankan program-program kepemudaan sebagaimana yang kita harapkan. Oke.
kondisi yang saat ini yang akan kita sayangkan jika muncul kisru untuk musfil KNPI, mungkin bahasanya tandingan. Iya, Pak Murdani, terakhir dari saya, harapan Anda di tahun 2022, kita tahu pastinya nanti akan ada tantangan yang cukup berat yang dihadapi oleh pemuda sendiri, apalagi kita menghadapi bonus demografi. Pak Murdani, harapan Anda tahun 2022 untuk pemuda, kemudian juga untuk organisasi-organisasi kepemudaan, khususnya di lingkup Tanjung Pinang, Pak Murdani. Ya, baik, Bung Fahri. Memang seperti yang pernah kita sampaikan, bahkan Pak Kadispora sudah kita sampaikan, karena Bung Fahri juga sudah menyinggung masalah demografi. Artinya memang ini juga tantangan besar. Kami di Kota Tanjung Pinang, alhamdulillah saat ini kita sudah menyelesaikan, pasti sudah menyelesaikan Perda Kepemudaan, Bu Andi, dan mudah-mudahan kami mengharapkan juga teman-teman di dinas di KNPI provinsi untuk mendesak pemerintah provinsi KNPI segera lakukan regulasi pembentukan Perda Kepemudaan, karena bagaimanapun Perda Kepemudaan itu adalah bagian dari upaya yang mempermudah untuk melaksanakan program-program kepemudaan di daerah. Dan Tanjung Pinang hari ini sudah selesai. Hari ini insya Allah jam 1 kami tinggal ke Biro Hukum Provinsi untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi terkait dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Perda Kepemudaan. Itu satu. Kedua, bicara masalah organisasi kepemudaan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kami sangat mengapresiasi sekali terkait dengan konsolidasi penyatuan terhadap kubu-kubu KNPI yang terjadi saat ini. Tapi memang timbulnya kegiatan yang beberapa hari lalu di Batam itu kami harapkan justru teman-teman dari KNPI provinsi maupun bisa jadi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepri untuk melakukan koordinasi bersama. Ya kalau memang bisa itu dihentikan, dalam hal itu memang sudah dihentikan. Artinya kita bagusnya baiknya menunggulah hasil konsolidasi yang dilakukan oleh teman-teman KNPI pusat. Kemudian kita juga mengharapkan supaya teman-teman yang katakanlah hari ini dikambing hitamkan untuk menjadi caretaker KNPI yang baru terjadi semalam itu untuk ya coba islah dulu lah pada KNPI yang ada di daerah ini gitu, supaya tidak terjadi apalah gunanya, karena terus terang bicara masalah penganggaran pun teman-teman KNPI juga nggak bisa dapat apa-apa ketika terjadi perpecahan gitu. Ini kan juga sangat disayangkan. Maaf kata kita ada KONI yang ya bagaimanapun mereka konsisten terhadap perkembangan keolahragaan, tubuh organisasinya bagus gitu. Nah itu juga yang kita sebenarnya harapkan di tubuh KNPI gitu. Oke. Iya, Pak Andi terakhir, Pak Andi. Iya, Pak Andi Mukhtar, terakhir harapan Anda di 2022 untuk musyawarah daerah, kemudian juga untuk KNPI ke depannya, Pak Andi. Yang pertama, harapan saya agar kepengurusan kami ini akan segera berakhir di Februari 2022. Mohon dukungan teman-teman OKP, mohon dukungan teman-teman KNPI tingkat kabupaten kota agar pelaksanaan musda ketiga ke depan di tahun 2022 bisa berjalan dengan lancar dan baik, bisa mendapatkan semua dukungan OKP, teman-teman OKP yang bergabung di wadah KNPI. Harapan yang kedua, bahwa bagi teman-teman yang mengatasnamakan caretaker KNPI agar dapat menahan diri, mari kita jaga kekompakan. Kami DPD KNPI Provinsi Kepri membuka ruang untuk berkomunikasi, mari kita diskusi, mari kita duduk bersama. Kalau bahasa keren sekarang, mari kita ngopi, sehingga kita saling tahu apa yang menjadi motivasi di antara kita, apa yang ingin kita lakukan untuk pemuda yang terbaik. Jadi kami minta kepada teman-teman yang mengatasnamakan caretaker KNPI yang melaksanakan musda kemarin agar menahan diri, tenangkan hati, mari kita duduk bersama. Kira-kira seperti itu. Oke, Andi Mukhtar, Sekretaris KNPI Kepri. Terima kasih Pak atas waktu Anda untuk program YouTube Pak. Pak Murdani Hadinata, kasih Kepemimpinan Pemuda Diaspora Tanjung Pinang. Terima kasih Pak atas waktu Anda Pak untuk program YouTube. Terima kasih Pak, sehat selalu Pak. Pak Andi, Pak Murdani, terima kasih. Baik.
Itulah tadi saudara wawancara kami secara virtual dengan Andi S. Mukhtar, Sekretaris KNPI Provinsi Kepulauan Riau, dan Murdani Hadinata, Kasih Kepemimpinan Pemuda Dispora Tanjung Pinang. Tetap saksikan YouTube edisi selanjutnya bersama saya Fahrian Bahri. Sampai jumpa.